Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah sarapan berarti sudah siap untuk belajar ya. Iya, Bu. Untuk hari ini kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Seluruhnya duduk siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni at-ta'wil. Amin. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau semuanya berdiri dulu. Kita stretching ya. Nah, jadi hari ini kita takut sukses. Masih ingat semua takut sukses? Iya, Bu. Sekarang kita mulai takut sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes! Nah, jadi silakan duduk teman-teman kita semua. Jadi apa makna takut sukses tadi itu? Nah, kita harus mencintai apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan. Contohnya kita belajar pendidikan agama Islam, kita harus mencintai mata pelajarannya dulu, ya. Nah, kemudian di mulutku ada doa. Nah, jadi sebelum belajar kita terapkan berdoa sebelum belajar. Kemudian kita berharap apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Kemudian di tanganku ada karya. Nah, apa maknanya itu? Setelah kita belajar nanti, Ibu harapkan kita memiliki karya setelah pembelajaran. Jadi itu nanti bisa dilihat, dinilai. Nah, itu namanya proyek, ya. Jadi silakan perhatikan ke depan, silakan naikkan semua bukunya. Berikutnya kita akan mencatat pembelajaran tentang surat Al-Maun. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Maun. Sebelum Ibu memasuki pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, silahkan didengarkan dulu namanya. Anugrah Kaisar, Hadir, Bu. Muhammad Fauzan, Hadir, Bu. Muhammad Fitra, Hadir, Bu. Muhammad Syukur. Hadir, Bu. Sakit ya? Ibu. Radit Pradana Saki, Hadir, Bu. Indah Kirana Putri, Hadir, Bu. Fatmawati, Hadir, Bu. Nur Hayanaha, Hadir, Bu. Nur Halisa, Hadir, Bu. Nurul Hikmah, Hadir, Bu. Nur Sifa, Hadir, Bu. Putri Mawar, Hadir, Bu. Selvi. Hadir, Bu. Ya, jadi ada satu orang yang tidak hadir ya, dikarenakan sakit. Jadi untuk memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Maun. Hafal semua surah Al-Maun? Ibu. Nah, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Maun. Membaca surah
itu adalah surah yang memiliki 7 ayat, ya. Jadi untuk lebih jelasnya, silakan disimak video pembelajaran di atas. Jadi ini surah Al-Ma'un memiliki 7 ayat. Nah, diturunkan di mana ini surah Al-Ma'un? Di kota Mekah. Jadi termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, jadi kalau surahnya diturunkan di Mekah, termasuk golongan surah Makkiyah. Kalau surahnya diturunkan di Madinah, termasuk golongan surah Madaniyah, ya. Kita harus bisa membedakan surah yang diturunkan di Mekah dan surah yang diturunkan di Madinah. Jadi selalu itu ada pertanyaan setiap ujian. Nah, surah Al-Ma'un diturunkan di mana? Termasuk golongan surah apa? Jadi kita harus pintar membedakan yang termasuk golongan surah Makkiyah dan yang termasuk dalam surah Madaniyah. Kalau surah Madaniyah itu diturunkan di Madinah. Kalau golongan surah Makkiyah itu diturunkan di kota Mekah. Sudah paham sampai di sini? Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, tidak ada. Perhatikan kembali videonya. Jadi berikutnya ciri-ciri pendusta agama itu ada beberapa. Yang pertama itu suka menghardik anak yatim, memukul, menyanyiakan, menyiksa anak yatim. Nah, itu menghardik anak yatim. Jadi anak yatim itu adalah orang yang tidak memiliki salah satu atau orang tuanya salah satunya sudah tidak ada. Contohnya ayahnya sudah tidak ada. Kemudian yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Mereka memiliki makanan yang lebih, tetapi mereka lebih memilih membuang daripada membagikan kepada orang miskin. Kemudian yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, bagaimana itu orang yang lalai terhadap sholatnya? Dia sedang melaksanakan sholat, tetapi pikirannya kemana-mana. Contohnya, dia sedang sholat tapi memikirkan nanti setelah keluar dari masjid saya mau pergi membeli es krim, misalkan di rumahnya Hikmah. Nah, itu orang yang lalai dalam sholatnya. Orang-orang yang sedang sholat tapi pikirannya kemana-mana. Kemudian yang keempat, orang yang sholatnya ria. Nah, apa yang dimaksud dengan ria? Ria itu adalah
bahwa dia adalah orang yang soleha. Nah, itu orang yang sholatnya ria atau mau dikata. Berikutnya, orang yang enggan memberikan bantuan atau barang-barang yang berguna. Nah, misalkan kita bisa membantu tetangga, tapi kita masa bodoh tidak mempedulikan. Nah, ini semua termasuk pendusta agama. Apa tadi yang pertama? Anak yatim. Kemudian yang kedua, orang yang tidak menyalurkan memberi makan orang miskin. Nah, jadi mereka memiliki makanan lebih, tapi memilih membuang makanan tersebut daripada membagikan kepada orang miskin. Nah, itu juga termasuk pendusta agama. Kemudian yang ketiga, yang lalai terhadap sholatnya. Kemudian yang keempat, yang berbuat ria. Kemudian yang kelima, enggan memberikan bantuan atau barang-barang yang berguna. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Jelas? Ibu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, silakan perhatikan ayat pertama surah Al-Maun. Nah, perhatikan semua ayat pertama surah Al-Maun. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat kedua. Dengar Ki, semua speakernya. Nah, silakan ikutin. Nah. Dengar Ki ya. Yang pertama itu hukum bacanya ada madin. Alif didahului dengan hamzah. Nah, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ada itu ditandai alif lam samsiah dengan idgham samsiah. Nah, perhatikan Ki garis merahnya di atas. Dilihat di semua. Nah. Jadi ada lam bertemu dengan lam. Cara membacanya itu coba perhatikan. Coba perhatikan Ki. Cara membacanya apabila huruf lam bertemu dengan huruf lam itu, dimasukkan huruf lam ke huruf lam selanjutnya, ya. Kemudian mata bi'i ya sukun didahului dengan tanda baca kasroh. Cara bacanya itu dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ada mad alif disukun. Cara dibacanya itu panjang 2 sampai 6 harokat. Ya, mengikut semua. Ada juga hukum bacaannya ini. Silakan diperhatikan.
bisa membaca surah Al-Maun dengan tartil, dengan hukum bacaan yang tepat. Jadi sekarang ibu bagikan kertas, jadi ibu bagi kelompok. Jadi setiap kelompok itu terdiri dari 2 orang. Silahkan ditulis namanya di atas. Nah, tugas hari ini ialah kita akan menulis surah Al-Maun beserta artinya dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Jadi tugasnya nanti dikumpulkan sebelum jam istirahat ya. Ya, jadi sebelum kita istirahat, kita stretching dulu, berdiri sama dulu. Jadi kalau ibu bilang pagi, ketuknya 1 kali ya. Kalau ibu bilang siang, ketuknya 2 kali. Kalau ibu bilang malam, tidur. Jadi 1 kali. Jadi nanti kalau ada yang salah, membaca surah Al-Maun ya. Silakan konsentrasi. Pagi, siang, pagi, siang, pagi, malam. Ada yang salah. Nah, silakan ya ke depan. Jadi karena Nurhikmah kurang konsentrasi, silakan membaca surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitan nasa Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa ghairul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina